Hai sobat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan gohyong yang lagi viral banget. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak video sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Di sini saya sudah siapkan 10 batang sosis koktail, dan ini sosisnya mau saya iris-iris dan potong kecil-kecil. Dan biasanya untuk membuat gohyong ini menggunakan bakso sapi, tapi karena saya tidak ada bakso sapi, saya menggunakan sosis saja. Dan untuk rasanya tidak kalah enaknya dengan menggunakan bakso sapi. Nah, ini sosisnya sudah selesai semua dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian ini sosisnya mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan siapkan 500 gram ayam yang sudah digiling agak kasar. Dan ini saya menggunakan ayam bagian paha ya. Kemudian campurkan sosis yang sudah dipotong-potong tadi. Tambahkan juga irisan daun bawang. Lalu tambahkan juga tepung tapioka. Tambahkan juga 3 butir telur ayam. Tambahkan juga garam, penyedap, lada bubuk. Tambahkan juga bawang putih bubuk, maaf tidak terekam pada saat memasukkannya. Lalu tambahkan juga kecap asin, kecap ikan, minyak wijen, dan saus tiram. Setelah itu diaduk hingga semuanya bercampur rata. Nah, ini ayam buat isian gohyongnya sudah bercampur rata, tapi ini mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan buat kuah gohyongnya. Di sini saya sudah siapkan wadah panci dan ini apinya belum saya nyalakan ya. Kemudian tambahkan 1 sendok kecil margarin. Setelah itu lelehkan. Dan jika sudah leleh margarinnya, kemudian tuangkan airnya. Tambahkan juga saus tomat. Tambahkan juga kecap Inggris. Tambahkan juga saus tiram. Tambahkan juga gula putih. Dan yang terakhir tambahkan garam. Lalu diaduk hingga bercampur rata dan masak kuahnya hingga kuah mendidih. Dan hampir saja kelupaan, saya belum menambahkan kecap manis. Lalu diaduk kembali hingga bercampur rata. Dan untuk asamnya bisa ditambahkan sedikit saja cuka, dan cuka ini opsional ya. Lalu masak kembali kuah gohyongnya hingga mendidih. Nah, ini sudah mendidih kuah gohyongnya dan sudah bisa digunakan, tapi ini mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan siapkan bahan kulitnya. Ini saya sudah siapkan tepung terigu. Lalu tambahkan sedikit saja tepung tapioka, tambahkan juga garam dan minyak goreng, dan tambahkan juga 1 butir telur ayam. Kemudian tuangkan airnya, ini saya menuangkannya sedikit demi sedikit. Lalu diaduk hingga bercampur rata. Kemudian tambahkan kembali sisa airnya. Lalu diaduk kembali hingga bercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Nah, ini sudah tidak ada yang bergerindil adonannya, tapi ini tetap saja mau saya saring supaya nanti hasil kulit gohyongnya halus.
Nah, ini adonan tepungnya sudah disaring, kemudian ini mau langsung saja saya buat dadar, dan saya akan memanaskan teflonnya lebih dulu. Dan jika sudah panas teflonnya, kemudian beri olesan minyak goreng tipis saja. Dan sebelum adonan dimasukkan, bisa dicek dulu sudah panas atau belum teflonnya. Setelah itu ambil 1 centong adonan, kemudian didadar dan ratakan seperti ini. Setelah itu masak hingga sedikit agak kering di bagian atasnya. Nah, ini sudah agak kering di bagian atasnya, kemudian mau saya angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya buat dadar kembali kulitnya seperti tadi ya caranya, dan lakukan hingga selesai. Nah, ini dia kulit gohyongnya sudah siap diberi isian. Kemudian ambil 1 lembar kulit gohyongnya. Setelah itu beri isian ayam yang sudah diolah tadi. Dan untuk banyaknya isian disesuaikan saja. Setelah itu dilipat, ini saya melipatnya simple saja. Dan ini di bagian ujungnya mau saya beri olesan supaya rekat. Dan untuk bahan olesannya ini adalah sisa adonan dari kulit gohyong tadi. Kemudian rekatkan. Nah, ini dia gohyongnya sudah siap digoreng. Dan ini mau langsung saja saya potong-potong. Dan untuk memudahkan memotongnya bisa disimpan sebentar di dalam freezer supaya lebih mudah pada saat dipotong. Dan untuk memotongnya disesuaikan selera saja ketebalannya, tapi jangan terlalu tipis ya. Nah, ini gohyongnya sudah selesai dipotong-potong, kemudian ini mau langsung saja saya goreng. Dan saya sudah siapkan minyak gorengnya, dan jika sudah panas minyaknya, kemudian masukkan gohyongnya. Dan jika belum kering, jangan dulu dibalik. Nah, ini sudah sedikit agak kering, kemudian mau saya balik. Dan ini saya akan bantu dengan menggunakan pisau untuk memisahkannya. Setelah itu goreng kembali gohyongnya hingga matang. Dan jangan lupa sambil dibolak-balik ya supaya matangnya merata. Ini saya menggorengnya di api sedang saja, cenderung kecil. Nah, ini dia gohyongnya sudah matang, kemudian mau saya angkat dan tiriskan. Ini saya menggoreng gohyongnya tidak semuanya, ini hanya sebagian saja, dan yang sebagian lagi mau saya simpan dalam freezer. Nah, ini dia gohyongnya sudah selesai digoreng, dan ini bisa kita lihat hasil di bagian dalamnya, apakah juga matang merata. Dan ini dalamnya matang merata ya. Setelah itu ini gohyongnya sudah siap untuk diracik, kemudian mau saya racik. Dan yang sisa gohyong tadi yang tidak saya goreng mau saya simpan dalam freezer. Kemudian siapkan mangkok, lalu siram dengan kuah gohyongnya. Dan taburi dengan cabai rawit hijau supaya makin mantul rasanya. Nah, ini dia gohyong viralnya sudah siap dinikmati. Ini dijamin rasanya enak banget ya. Dan ini cocok sekali jika dijadiin ide jualan zaman sekarang. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Hai sobat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di Dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan menu sarapan pagi sandwich kekinian. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.
Pertama, siapkan 1 kilo ayam giling halus. Ini saya memilih ayamnya bagian dada, dan dada ayamnya juga sudah saya giling dari pasar. Di sini saya akan membuat patty burgernya lebih dulu. Kemudian campurkan ayam gilingnya bersama tepung roti, dan campurkan juga bawang bombay yang sudah dicincang halus. Tambahkan juga garam, lada bubuk, penyedap, jinten bubuk, biji pale yang sudah dihaluskan, gula putih, dan tambahkan juga 2 sendok makan saus tiram. Tambahkan juga 2 butir telur ayam, dan tambahkan juga bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian diaduk hingga semuanya bercampur rata. Nah, ini sudah bercampur rata. Kemudian saya akan menyiapkan buat cetakannya. Di sini saya sudah menyiapkan cetakan bulat seperti ini. Ini saya menggunakan tutup toples yang bentuk bulat yang sudah dilapisi dengan plastik wrap. Kemudian cetak adonan dan disesuaikan saja banyaknya, tapi di sini saya mencetaknya kira-kira beratnya 60 gram sambil sedikit ditekan-tekan dan dirapihkan. Lalu dibungkus dengan plastiknya sambil dirapihkan. Dan seperti ini hasilnya, dan ketebalannya pun saya rasa sudah cukup, dan lakukan sampai adonan habis ya. Nah, ini chicken patty-nya sudah selesai dan jadinya pun banyak. Ini ada 25 biji. Dan supaya lebih awet, chicken patty ini bisa disimpan dalam freezer. Dan chicken patty ini gampang sekali membuatnya, dan saya rasa jika sudah bisa membuat ini tidak perlu lagi membeli di luar. Modalnya pun murah jika kita membuatnya sendiri. Nah, ini chicken patty yang baru saya keluarkan dari freezer, dan ini keadaannya masih beku. Dan selagi beku chicken patty-nya, ini mau saya buka bungkusnya dan mau saya lapisi dengan tepung roti karena saya akan membuat chicken patty crispy. Dan di sini saya sudah menyiapkan 2 butir telur ayam. Lalu dikocok telur ayamnya dengan menggunakan garpu supaya merata. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan tepung roti. Kemudian ini chicken patty-nya mau saya buka plastiknya. Lalu celupkan chicken patty-nya di kocokan telur ayam sambil diratakan. Setelah itu baluri chicken patty-nya dengan tepung roti. Baluri hingga merata sambil sedikit ditekan-tekan supaya menempel tepung rotinya. Dan seperti ini hasilnya, dan lakukan hingga selesai. Nah, ini chicken patty-nya sudah selesai dibaluri dengan tepung roti. Kemudian mau saya goreng chicken patty-nya. Ini saya sudah menyiapkan minyak dalam wajan. Lalu goreng chicken patty-nya di api sedang saja. Goreng chicken patty-nya hingga kecoklatan dan sedikit agak kering. Jika sudah kering bagian bawahnya boleh dibalik. Kemudian goreng kembali chicken patty-nya. Nah, ini chicken patty crispy-nya sudah matang. Kemudian mau saya angkat dan tiriskan. Dan bisa dilihat hasilnya, warnanya pun cantik keemasan. Kemudian sisihkan dulu chicken patty-nya. Di sini saya sudah menyiapkan roti tawar yang bentuknya seperti ini. Jika tidak bentuknya seperti ini, bisa menggunakan yang bentuknya kotak, itu selera. Selanjutnya saya akan menyiapkan teflon, lalu beri sedikit margarin dan tunggu hingga leleh margarinnya. Kemudian bakar roti tawarnya di api sedang saja hingga sedikit kecoklatan. Dan jangan lupa sambil dibolak-balik rotinya. Dan jika sudah kecoklatan kemudian diangkat. Nah, ini roti tawar sudah selesai dibakar.
Dan chicken patty-nya juga sudah siap. Selanjutnya saya akan meracik sandwichnya. Di sini saya akan menyiapkan 1 lembar kertas pembungkus. Lalu letakkan roti tawar yang sudah dibakar tadi. Dan mau saya tambahkan mayones secukupnya di rotinya. Lalu letakkan chicken patty crispy-nya. Tambahkan juga keju slice-nya. Dan saya akan menambahkan kembali mayones. Berikut saus tomatnya. Setelah itu baru letakkan sayuran seladanya dan irisan tomat. Dan yang terakhir tutup kembali dengan roti tawarnya. Setelah itu bungkus rotinya sambil sedikit ditekan bagian atasnya dan sambil dirapihkan. Kemudian rekatkan dengan menggunakan lem isolasi di bagian pinggirnya supaya tidak terbuka. Setelah itu lipat kertas pembungkusnya di bagian ujungnya. Dan rekatkan kembali dengan menggunakan lem isolasi. Kemudian rapihkan kembali di bagian sisi yang satunya dan rekatkan kembali dengan lem isolasi. Dan seperti ini hasilnya setelah dibungkus sandwichnya. Kemudian mau saya belah menjadi 2 yang sama rata dengan menggunakan pisau roti. Nah, bisa dilihat bagian dalamnya roti sandwichnya setelah dipotong, cantik banget lapisannya. Selanjutnya saya akan menyiapkan buat wadahnya. Ini wadahnya saya beli yang sudah jadi seperti ini, tinggal dilipat-lipat saja sesuai garisnya. Dan seperti ini hasilnya setelah dilipat wadahnya, bentuknya kotak persegi. Setelah itu letakkan sandwich chicken patty crispy-nya ke dalam wadahnya dan jangan lupa tambahkan juga saus sambalnya. Dan seperti ini hasilnya roti sandwich chicken patty crispy sudah siap dikemas dan dijual dengan harga disesuaikan saja. Dan sandwich chicken patty crispy ini cocok banget dijadiin menu ide jualan jajanan anak sekolah buat sarapan pagi. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Hai sobat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan cemilan beef lumpia. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Di sini saya sudah siapkan chicken patty burger. Ini chicken patty burgernya saya buat sendiri, resepnya sudah ada di video yang sebelumnya. Ini chicken patty-nya baru saya keluarkan dari freezer. Ini chicken patty burgernya mau saya masak dengan sedikit margarin di api kecil saja supaya matangnya merata. Jangan lupa sambil dibolak-balik. Nah, ini sudah matang chicken patty burgernya. Kemudian mau saya angkat dan sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan menyiapkan sayurannya. Ini daun seladahnya sudah saya cuci bersih. Kemudian mau saya iris-iris. Iris-iris daun seladahnya, disesuaikan selera saja mengirisnya. Ini saya mengirisnya agak halus. Dan supaya tidak terlalu panjang daun seladanya, ini mau saya potong menjadi 2. Di sini saya juga sudah siapkan jagung pipil yang sudah saya rebus. Kemudian mau saya sisihkan dulu. Dan ini makaroni yang sudah saya rebus. Lalu sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan menyiapkan 5 lembar kulit lumpia. Ini kulit lumpianya diameternya kira-kira 1 jengkal. Lalu disusun seperti ini kulit lumpianya.
Setelah itu tambahkan daun seladanya. Tambahkan juga makaroninya yang sudah direbus. Tambahkan juga jagung yang sudah direbus. Setelah itu tambahkan mayonaise. Tambahkan juga saus tomat. Tambahkan juga saus sambal jika suka pedas. Dan yang terakhir, letakkan chicken patty burgernya di atasnya. Setelah itu dilipat supaya membentuk segi 4, dan untuk tutorialnya bisa lihat di video ya. Dan untuk melipatnya ini saya sangat hati-hati sekali karena kulit lumpia ini mudah sekali rusak. Dan bisa dilihat hasilnya seperti ini. Kemudian mau langsung saya goreng. Ini saya menggorengnya dengan menggunakan alat seperti ini yang sudah diberi minyak goreng sebelumnya. Goreng beef lumpianya di api sedang saja. Dan jika sudah kering bagian bawahnya, kemudian dibalik. Dan jika dirasa minyak gorengnya kurang, bisa ditambahkan kembali. Nah, ini beef lumpianya sudah dibolak-balik dan sudah agak kering. Kemudian mau saya keringkan juga di bagian pinggirnya. Dan beef lumpia ini sebenarnya adalah cemilan jajanan yang sedang viral, tapi orang jarang sekali membuatnya. Dan beef lumpia ini adalah perpaduan antara kebab dan burger, akan tetapi ini rasanya lebih crispy. Nah, ini beef lumpianya sudah matang, kemudian mau saya angkat. Setelah itu mau saya letakkan di atas kertas pembungkus. Setelah itu beef lumpianya mau saya bungkus, dan untuk tutorial cara pembungkusnya bisa lihat di video ya. Dan ini cara membungkusnya hampir sama seperti kita membungkus Korean sandwich. Nah, ini beef lumpianya sudah selesai dibungkus. Kemudian mau saya potong menjadi 2 supaya kita bisa melihat isian bagian dalamnya. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya di bagian dalamnya seperti ini, cantik banget. Dan jika ingin ditambahkan keju slice silahkan saja, itu selera. Dan beef lumpia ini sudah siap dikemas dan dijual dengan harga disesuaikan saja. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.